Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan KB4, yaitu tentang pengaruh sekolah pada kepribadian. Perkenalkan, saya Rada Afriana sebagai moderator. Pemateri 1 yaitu Halimatun Sadiah yang akan membahas tentang hasrat berprestasi. Pemateri 2 yaitu Wiki Arahmadan yang akan membahas tentang motivasi intrinsik. Materi 3 yaitu Sukmawati yang akan membahas tentang motivasi ekstrinsik. Pemateri 4 yaitu Andre Afrilian yang akan membahas tentang orientasi mastery. Dan pemateri 5 yaitu saya sendiri yang akan membahas tentang orientasi helpness. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatun Sadiah. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 4 kegiatan belajar 4 yang berjudul pengaruh sekolah pada kepribadian. A. Hasrat berprestasi. Di lingkungan kita memang banyak yang dijumpai orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi untuk berhasil dan mereka berusaha untuk mempercayainya. Sementara ada pula orang-orang yang tidak termotivasi untuk berhasil dan tidak bekerja keras untuk berhasil. Kedua tipe ini memang berbeda dalam hasrat berprestasi mereka. Hasrat berprestasi menunjukkan keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan yang mencapai yang terbaik, memperluas usaha untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Berbagai penelitian telah menghubungkan prestasi dengan respon yang berkaitan dengan aspek dari pengalaman dan tingkah laku individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki orientasi berprestasi memiliki harapan yang besar untuk berhasil daripada yang takut akan kegagalan. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Arahmadan. NIM saya adalah 877549651. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam diri individu sendiri, bukan karena hadiah, hukuman, atau tekanan dari luar. Anak yang memiliki motivasi ekstrinsik melakukan sesuatu karena ia merasa senang, tertarik, atau ingin tahu, bukan karena ingin mendapat pujian atau nilai bagus. Contohnya adalah seorang siswa kelas 3 membaca buku sains bukan karena disuruh guru, tetapi ia karena ingin penasaran bagaimana pelangi bisa terbentuk. Kebutuhan anak SD yang terkait dengan motivasi ekstrinsik. Pada usia SD sekitar 6-12 tahun, anak-anak berada pada tahap perkembangan operasional konkret menurut Piaget. Pada tahap ini mereka mulai suka menjelajah dan mencoba hal baru, ingin menguasai keterampilan menulis, berhitung, menggambar, olahraga, dan lain-lain. Membutuhkan pengakuan atas usaha bukan hanya hasil, mencari rasa kompeten dan kemandirian. Motivasi ekstrinsik anak SD berkembang kuat jika kebutuhan ini terpenuhi. Faktor yang mendorong motivasi ekstrinsik anak SD: rasa ingin tahu. Anak merasa terdorong untuk belajar karena ingin tahu sesuatu yang baru. Contohnya, anak bertanya, "Kenapa dan warnanya hijau?" dan mencoba mencari jawabannya sendiri. Rasa kompeten, anak ingin merasa mampu dan berhasil melakukan sesuatu. Contohnya, ketika ia berhasil menyelesaikan soal matematika tanpa bantuan, ia merasa bangga. Otonomi, anak senang jika diberi kesempatan memilih atau mengambil keputusan sendiri. Contohnya, guru membiarkan siswa memilih tema untuk menggambar.
Kesenangan belajar, aktivitas belajar yang menarik dan menyenangkan membutuhkan motivasi intrinsik. Contohnya, belajar sambil bermain, peran atau eksperimen sederhana ini di kelas. Cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak SD. Berikan pujian pada usaha, bukan hanya hasil. Kamu hebat sudah berusaha keras menyelesaikan soal itu. Libatkan anak dalam proses belajar. Ajak anak memilih proyek yang ingin ia kerjakan. Ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman. Hargai rasa ingin tahu anak. Jangan langsung memberi jawaban, tapi bantu anak menemukan sendiri. Berikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan. Tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Motivasi intrinsik pada anak SD adalah dorongan alami untuk belajar dan berprestasi karena rasa ingin tahu, kesenangan, dan ingin untuk bisa. Guru dan orang tua dapat membutuhkan motivasi ini dengan memberi kebebasan, dukungan, penghargaan atas usaha anak sehingga belajar dengan senang hati, bukan karena paksaan. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM saya 8775501518. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Motivasi ekstrinsik dalam pendidikan hak anak SD adalah dorongan dari luar yang membuat anak-anak tersebut menjadi semangat belajar tentang hak-hak mereka. Jadi bukan karena mereka benar-benar ingin tahu ya teman-teman, tapi karena ada sesuatu yang dijanjikan atau ditawarkan oleh gurunya. Contohnya hadiah. Misalnya, guru menjanjikan nilai yang bagus, pujian atau hadiah jika mereka aktif dalam bertanya atau menjawab tentang hak anak tersebut. Selanjutnya, pengakuan. Misalnya nih, anak-anak termotivasi karena ingin dianggap pintar oleh teman-temannya atau dipuji oleh gurunya dan orang tuanya. Selanjutnya, pencegahan hukuman. Misalnya, mereka akan belajar tentang hak anak supaya mereka tidak dimarahi atau dihukum jika melanggar aturan yang berkaitan dengan hak tersebut. Selanjutnya, persaingan. Adanya kompetensi atau kuis tentang hak dengan hadiah menarik juga bisa menjadi motivasi intrinsik. Contohnya nih, coba kita bayangkan ada lomba cerdas cermat tentang hak anak di kelas. Anak-anak mungkin jadi semangat belajar bukan karena peduli dengan hak anak tersebut, tapi karena mereka ingin memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah atau piala itu. Pasti perbedaannya dengan motivasi intrinsik. Perbedaannya adalah motivasi intrinsik berbeda dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Kalau misalkan motivasi intrinsik, anak-anak belajar karena memang tertarik dan penasaran dengan topik hak anak, bukan karena iming-iming hadiah ya. Pentingnya motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak anak. Walaupun awalnya mereka hanya karena hadiah, lama-kelamaan anak-anak bisa jadi tertarik dan memahami pentingnya hak tersebut. Motivasi ekstrinsik di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, motivasi ekstrinsik sering digunakan dalam pendidikan karakter dan hak anak. Contohnya, sekolah mengadakan lomba atau kegiatan yang berkaitan dengan hak anak, seperti lomba menggambar atau membuat poster tentang hak anak. Pemerintah daerah juga sering memberikan penghargaan kepada sekolah atau siswa yang aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak anak tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran anak tersebut dan pemahaman mereka tentang hak anak sejak dini. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Afrilian dengan NIM 8783877664.
Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang orientasi masteri. Orientasi masteri menguasai sesuatu, menunjukkan anak yang berorientasi pada tugas, anak yang mementingkan kemampuannya. Anak juga memusatkan perhatiannya pada strategi pembelajaran. Namun kita juga perlu meninjau lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan belajarnya. Menurut Yarrow 1984 dalam Safar 1996 menunjukkan bahwa anak memiliki skor tinggi dalam motivasi masteri memiliki orang tua yang sering memberikan rangsangan sensoris yang dapat membangkitkan rasa ingin tahunya. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana lingkungan rumah turut berperan dalam motivasi masteri. Safar 1996 menyebutkan ada beberapa karakteristik orang tua dari anak-anak yang memiliki motivasi presentasi yang tinggi. Karakteristik tersebut adalah 1. Hangat, penuh penerimaan, dan cepat memberikan pujian terhadap keberhasilan anak. 2. Memberikan bimbingan dan kontrol berdasarkan standar tertentu. Kemudian monitor perkembangan dari keberhasilan anak. 3. Menanamkan kemandirian pada anak. Dalam mencapai sesuatu, kita dapat menentukan apakah seseorang lebih berorientasi pada masteri atau tugas ataukah berorientasi pada helpless, merasa tidak berdaya, di mana anak sudah menyerah ketika diberi suatu tugas yang sulit. Orientasi pada tugas merupakan hal yang positif diperlukan dikembangkan pada diri seseorang. Karena anak yang berorientasi pada tugas umumnya mementingkan kemampuannya, memusatkan perhatian pada strategi pembelajaran. Anak juga umumnya berpikir dan bertindak hati-hati, dan sangat senang pada bertugas yang penuh tantangan. Bagaimana cara anak memandang kecerdasannya? Sejauh mana ia percaya akan kemampuannya dapat berpengaruh pada kemampuan dan harapan anak suatu menguasai suatu pembelajaran. Jika orang tua dan bagaimana lingkungan rumah serta jenis pola asuh yang diterapkan di rumah turut berperan dalam mewujudkan motivasi intrinsiknya. Sekian penjelasan dari Andre. Terima kasih. Orientasi helpless merupakan suatu kondisi psikologis di mana individu memiliki persepsi dan keyakinan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengubah situasi yang sedang dihadapinya. Pola pikir ini membuat seseorang merasa tidak berdaya dan cenderung pasif dalam menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan dalam hidupnya. Anak-anak dengan orientasi helpless ini memiliki pola yang cenderung menyerah ketika menghadapi tantangan. Ketika mereka menemui kesulitan atau kegagalan, mereka secara otomatis menyimpulkan bahwa masalah tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan dari mereka sendiri. Yang menarik adalah anak dengan orientasi ini seringkali menunjukkan reaksi yang tidak rasional. Bahkan ketika mereka yang sebenarnya memiliki kompetensi dan pernah berhasil dalam menyelesaikan tugas serupa di masa lalu, mereka tetap akan berkata, kayaknya aku nggak bisa dilakuin ini, atau kayaknya ini terlalu sulit deh buat aku, ketika dihadapkan pada tantangan yang baru. Pola pikir ini menciptakan lingkaran setan, dimulai ketika anak merasa tidak mampu, lalu ia menghindari usahanya. Saat mengalami kegagalan, dia semakin yakin bahwa mereka memang tidak mampu. Jadi, akibatnya potensi mereka yang sesungguhnya tidak akan pernah berkembang secara optimal, karena terhambat oleh persepsi negatif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor psikologis apa saja yang bisa muncul pada anak dengan orientasi helpless ini. Ini kita lihat dari lingkungan utama mereka, yaitu keluarga, teman sebaya, dan sekolahnya. Pertama, di lingkungan keluarga.
Kalau kita lihat dari sisi keluarga, ada beberapa hal yang sering terjadi. Yang pertama, yaitu orang tua dari anak ini biasanya kurang memberikan stimulasi atau rangsangan yang memicu rasa ingin tahu anak. Jadi, anak kurang diajak eksplorasi, kurang dikenalkan dengan hal-hal baru yang menantang. Terus, orang tua juga cenderung kurang responsif. Maksudnya, ketika anak butuh dukungan atau ingin mencoba suatu hal yang baru, orang tua tidak terlalu tanggap. Jadi akibatnya anak menjadi nggak merasa aman untuk mengambil risiko atau mencoba hal-hal yang menantang. Yang kedua, pola asuhnya sendiri. Biasanya orang tua dari anak dengan orientasi helpless ini kurang hangat secara emosional, jarang memberikan pujian ketika anaknya berhasil melakukan sesuatu, dan tidak terlalu membimbing perkembangan anak. Bahkan ada dua eksem yang sangat berbahaya, yaitu ada orang tua yang terlalu mengontrol sampai terus-menerus menanyakan PR dan mengawasi setiap langkah anak. Tapi ada juga yang justru terlalu lepas tangan dan tidak terlibat sama sekali terhadap pendidikan anaknya. Kedua sikap ini sama-sama membuat anak kehilangan motivasi. Satu lagi yang menarik, cara orang tua menguji anaknya juga berpengaruh. Kalau orang tua lebih sering bilang, "Wah, kamu memang pintar," daripada, "Wah, kamu tadi bekerja keras ya," ini sebenarnya membentuk pikiran pada anak bahwa kepintaran itu bawaan, bukan hasil usahanya. Jadi kalau nanti mereka gagal, mereka langsung berpikir, "Oh, aku memang gak pintar," gitu. Yang kedua, di lingkungan teman sebaya. Sekarang kita pindah ke lingkungan teman sebaya. Di sini anak dengan orientasi helpless sering mengalami tekanan sosial yang negatif. Misalnya, ketika mereka membuat kesalahan, teman-temannya lain malah ngolok-ngolok atau ngejek, atau ada tekanan untuk selalu tampil sempurna di depan teman-temannya. Hal ini membuat mereka takut gagal dan takut mencoba hal-hal baru. Terus ada juga masalah perbandingan sosial. Anak-anak ini sering membandingkan diri mereka dengan teman-temannya, dan misalnya mereka merasa kurang mampu, apalagi kalau mereka berada di kelompok yang sangat kompetitif, di mana semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ini malah bikin mereka semakin insecure dan tidak percaya diri. Yang lebih parah lagi, suatu kelompok pertemanan mereka tidak menghargai usaha atau proses belajar, melainkan hanya fokus pada hasil akhirnya saja. Ini juga akan memperburuk kondisi mereka, karena anak menjadi berpikir yang penting hasilnya bagus, bukan memikirkan prosesnya gimana. Ketiga, di lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Kita lihat dari lingkungan sekolah, di sini peran guru sangat besar. Kalau guru mengajar dengan cara yang tidak terstruktur, misalnya langsung masuk ke materi tanpa pengantar atau tidak menjelaskan secara bertahap, maka anak menjadi kesulitan untuk mengikuti dan akhirnya merasa tidak mampu. Yang juga penting adalah umpan balik dari guru. Kalau guru jarang memberikan feedback yang jelas tentang hasil kerja siswanya atau tidak memberikan arahan ketika siswa melakukan kesalahan, anak jadi bingung dan tidak tahu bagaimana memperbaiki dirinya. Bahkan ada guru yang tidak konsisten dalam memberi pujian. Jadi kadang siswa berhasil tapi tidak diapresiasi. Ini juga mempengaruhi motivasi mereka. Suasana kelas juga berpengaruh besar. Kalau guru terlalu primitif atau terlalu santai, kelas menjadi tidak jelas arahnya dan siswa menjadi bingung. Tapi kalau guru terlalu otoriter dan kaku, meskipun hasilnya bagus, siswa menjadi lebih frustasi, stres, bahkan menjadi agresif karena terlalu tertekan. Dan satu lagi yang penting, yaitu apakah lingkungan sekolah itu aman untuk membuat kesalahan. Kalau sekolah menciptakan lingkungan di mana kesalahan dihukum atau dipermalukan, bukan dijadikan sebuah kesempatan belajar, maka anak-anak akan takut untuk mencoba dan takut gagal. Mereka juga butuh role model atau contoh nyata dari guru atau kakak-kakak kelasnya yang bisa menunjukkan bahwa kesulitan itu wajar dan bisa diatasi. Dapat disimpulkan bahwa orientasi helpless ini tidak muncul begitu saja.
Ada banyak faktor psikologis dari lingkungan sekitar anak yang berkontribusi, mulai dari kurangnya dukungan dan kehangatan dari orang tuanya, tekanan negatif dari teman sebayanya, sampai ke lingkungan belajar yang tidak mendukung. Semua ini saling terkait dan menciptakan siklus negatif. Jadi, anak menjadi kurang percaya diri, menganggap kemampuan itu bawaan yang tidak bisa diubah, dan cenderung cepat menyerah saat menghadapi kesulitan. Makanya penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor ini agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pada perkembangan anak. Demikianlah pemaparan saya tentang orientasi helpless. Meskipun pola pikir ini tampaknya mengkhawatirkan, namun orientasi helpless ini bukanlah suatu kondisi yang permanen. Dengan pemahaman kita tentang faktor-faktor psikologi yang tadi, ini dapat menjadi langkah awal untuk kita membantu anak-anak keluar dari lingkungan ketidakberdayaan. Dan kita juga bisa membimbing mereka menuju pola pikir yang lebih positif dan produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Kesimpulan dari presentasi ini, hasrat berprestasi merupakan keinginan dari dalam diri seseorang untuk berhasil dalam melakukan usahanya. Di lingkungan kita memang banyak dijumpai orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan usaha yang baik, sementara ada pula orang yang tidak memiliki motivasi untuk berhasil. Ada berbagai penelitian yang telah menghubungkan presentasi dengan respon yang berkaitan dengan aspek dari pengalaman dan tingkah laku individu. Salah satunya yaitu oleh Atkinson dan Raynor yang mengembangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa individu memiliki orientasi berprestasi, memiliki harapan yang besar untuk berhasil daripada yang takut akan kegagalan. Dan penelitian oleh Hastenstein dan Hingerstreng menunjukkan bahwa untuk meningkatkan prestasi anak, orang tua perlu menetapkan standar tertentu agar anak berprestasi. Orang tua juga merupakan role model bagi anak. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri seseorang. Ada beberapa faktor pendorong dari motivasi ini, yaitu yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua rasa kompeten atau kompetensi, otonomi atau autonomi, dan yang keempat kesenangan belajar atau enjoyment. Ada juga beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak SD. Yang pertama yaitu memberikan pujian pada usahanya, bukan pada hasilnya. Yang kedua, libatkan anak dalam proses belajar. Yang ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman bagi anak. Yang keempat, hargai rasa ingin tahu anak. Dan yang kelima, berikan tanggapan yang sesuai dengan kemampuan anak. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar yang membuat anak tersebut rajin belajar, seperti pemberian hadiah dan pengakuan. Pentingnya motivasi ekstrinsik ini yaitu motivasi ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menumbuhkan kesadaran tentang anak. Walaupun awalnya mereka hanya karena hadiah, lama-lama anak menjadi tertarik dan memahami pentingnya hal tersebut. Orientasi mastery adalah sikap belajar di mana anak memandang tantangan dan kesulitan sebagai peluang untuk berkembang dan belajar, bukan semacam ancaman atau bukti ketidakmampuan dari diri mereka. Anak yang berorientasi mastery ini selalu berusaha untuk memusatkan perhatiannya, berpikir dan bertindak dengan hati-hati, dan mengingat strategi yang pernah dilakukannya. Mereka cenderung merasa tertantang dan senang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bertentangan. Dan orientasi helplessness merupakan suatu kondisi psikologis di mana individu memiliki persepsi dan keyakinan bahwa dirinya tidak mampu atau tidak memiliki kontrol untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Ada beberapa faktor psikologis yang sering dijumpai pada orientasi helpless ini, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.